George Bush ungkap alasan AS langgar janji ke Rusia soal NATO. Akui konflik di Ukraina hasil konfrontasi Barat. Bush Junior menyarankan bahwa janji-janji seperti itu tidak relevan karena sudah lama dibuat. Dengar, waktu berubah. Baker adalah sekretaris negara dengan ayah saya yang bertahun-tahun yang lalu, jadi Amerika Serikat harus fleksibel menyelesaikan dengan waktu. Dan itulah mengapa Anda mencoba menunjukkan dukungan kami untuk negara Anda sekarang. Ditanya apakah dia setuju dengan sentimen bahwa konflik di Ukraina benar-benar konflik antara Barat dan Rusia, George Bush tanpa ragu membenarkannya. Ya, ucapnya singkat. George Bush kemudian dihadapkan dengan argumen bahwa pengakuan AS atas Kosovo pada tahun 2000-an dengan alasan hanya untuk menentukan nasib sendiri dari Serbia, membuka jalan bagi pengakuan Rusia atas Republik Donbas. Dia tampak bingung sebentar sebelum memastikan bahwa jika Anda menang atau ketika Anda menang, banyak dari masalah yang lain bisa keluar dari meja. Misi Anda adalah menghancurkan sebanyak mungkin pasukan Rusia dan pertanyaannya adalah apakah Anda akan terus menerima bantuan yang Anda butuhkan? Saya tentu berharap begitu. Pensiunan Komandan Pasukan Komando AS terkait dengan keberadaan Jenderal Erik Olson di Azovstal juga belum diketahui pasti dia bertindak secara pribadi atau menjalankan tugas rahasia lembaga negara. Data dari Wikipedia, Erik Thor Olson yang lahir 24 Januari 1952 tercatat sudah menjadi pensiunan Laksamana Angkatan Laut AS. Terakhir, ia menjabat sebagai Komandan Komando Operasi Khusus ke-8 dari 2 Juli 2007 hingga 8 Agustus 2011. Sebelumnya penjabat Wakil Komandan Komando Operasi Khusus dari 2003 hingga Juli 2007, Olson adalah Navy SEAL pertama berpangkat Bintang 3 dan kemudian Bintang 4. Perwira Angkatan Laut pertama yang menjadi Komandan Kombatan USOCOM itu, dia mengatakan Jenderal Angkatan Darat Brian D. Brown pada 2007. Brown dan juga Olson juga telah bertugas bersama di kantor pusat SOCOM di Tampa, Florida selama 4 tahun. Dia pensiun di tugas aktif pada 22 Agustus 2011 setelah lebih dari 38 tahun mengabdi. Ia menyerahkan komando SOCOM kepada Laksamana William H. Michael Raven pada hari yang sama. Komplek pabrik baja Azovstal diblokade pasukan Rusia dari segala rute sejak 1 bulan lalu. Komplek itu menjadi kubu terakhir pasukan Ukraina di Mariupol, di mana kelompok terakhir dari 531 militan menyerah hari ini, kata juru bicara militer Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Berbicara dengan prankster Rusia, Vovan dan Lexus yang menyamar sebagai Volodymyr Zelensky, George Bush belak-belakan soal alasan AS ingkar janji ke Rusia. Mantan Presiden AS itu pun memainkan peran penting dalam gelombang kedua ekspansi NATO ke arah timur dan krisis Euromaidan pertama di Ukraina pada tahun 2004. George Bush mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak menepati janjinya kepada Moskow tentang ekspansi NATO ke arah timur karena keadaan yang berubah. Selain itu, pemerintahannya mengaku selalu ingin melihat Ukraina bergabung dengan aliansi Barat. Pria yang menjabat sebagai Presiden AS dari tahun 2001 sampai 2009 itu pun menyinggung perubahan Vladimir Putin yang dramatis. Saya berpikir untuk sementara waktu Rusia akan lebih kooperatif dan kemudian Vladimir Putin berubah secara dramatis. Saya merasa bahwa Ukraina perlu berada di Uni Eropa dan NATO. George Bush kemudian diminta untuk mengatasi argumen Rusia yang sering diulang-ulang bahwa James Baker, Menteri Luar Negeri AS di bawah George H.W. Bush, telah berjanji kepada pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev untuk tidak memperluas blok ke arah timur pada tahun 90. Ia juga menambahkan total 2.439 Nazi Azov dan prajurit Ukraina telah meletakkan senjata mereka sejak 16 Mei. Kompleks Azovstal sekarang berada di bawah kendali angkatan bersenjata Rusia. Azov dan sisa-sisa pasukan reguler Ukraina mundur ke pabrik baja yang luas di pantai Mariupol, di mana mereka benar-benar dikepung pada 21 April. Presiden Rusia Vladimir Putin juga memerintahkan militer untuk tidak menyerbu kompleks itu, tetapi memblokadenya agar seekor lalat pun tidak bisa masuk ke laut. Rusia juga membombardir kompak pabrik baja yang dibangun era Soviet dan memaksa para militer untuk menyerah. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan kepada Rusia Vladimir Putin terkait keberhasilan penyelesaian operasi di Azovstal. Ia juga mengatakan Komandan Azov harus diangkut dengan mobil lapis baja untuk keselamatannya. Penduduk Mariupol yang tersisa dikhawatirkan akan membalas dendam terhadapnya atas berbagai kekejaman yang pernah dilakukan. Dalam sebuah video yang dirilis di media sosial pada hari sebelumnya, Wakil Komandan Batalion Azov, Sviatoslav Kalina Palmar juga membantah dia telah meninggalkan pabrik. Dia mengaku sedang melakukan operasi tertentu yang rinciannya tak bisa diungkapkan. Palmar berterima kasih kepada dunia dan Ukraina atas dukungannya. Setelah kelompok pertama gerilyawan menyerah pada hari Senin, pemerintah di Kiev menggunakan dan mengumumkan berakhirnya operasi tempur. Mereka juga memerintahkan pasukannya di Azovstal untuk menyelamatkan nyawa mereka. Presiden Volodymyr Zelensky menarasikan proses itu misi evakuasi yang diawasi militer Ukraina.